Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Nofri Andanu dengan NIM 22042342. Video ini bertujuan untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Sistem Administrasi Negara dengan dosen pengampu Yulia Hanoselina SIP, MAP, dan Dr. Anda Jumiati, MSI. Materi yang akan saya bahas pada video kali ini adalah menjelaskan perencanaan pembangunan. Pada materi ini ada 4 subbab penting yang akan saya bahas nanti. Di antaranya yang pertama, proses perencanaan pembangunan di tingkat daerah dan pusat. Yang kedua, organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Yang ketiga, hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dan yang keempat adalah Sustainable Development Goals dalam pembangunan di Indonesia, yaitu adalah tujuan pembangunan berkelanjutan. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang menjelaskan perencanaan pembangunan. Dalam perjalanan pembangunan suatu negara, perencanaan memiliki peranan kunci dalam menentukan jawaban arah serta tujuan yang ingin dicapai. Pada dasarnya, perencanaan pembangunan tidak hanya berlangsung di level nasional, tetapi juga mencakup wilayah lokal atau daerah. Dalam proses ini, berbagai organisasi, lembaga, dan beragam pihak terlibat untuk merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan strategi dan kebijakan guna mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Melalui hubungan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta integrasi Sustainable Development Goals, upaya pembangunan di Indonesia diarahkan untuk mencapai tujuan yang inklusif dan berkelanjutan. Baik teman-teman, di sini kita akan masuk kepada subbab yang pertama, yaitu proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Proses perencanaan pembangunan di daerah terjadi di 2 tingkat, yaitu pusat dan daerah. Di tingkat pusat terdapat formulasi rencana pembangunan nasional yang menetapkan arah utama bagi kemajuan negara secara keseluruhan. Di sisi lain, di tingkat daerah, rencana pembangunan disusun untuk mempertimbangkan kebutuhan serta karakteristik lokal yang berbeda. Dalam hal keterkaitan ini, koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting untuk memastikan kesesuaian dan keseimbangan dalam pencapaian tujuan pembangunan. Selanjutnya kita masuk kepada subbab yang kedua, yaitu organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Partisipasi banyak organ dan lembaga adalah kunci dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Di level pusat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disingkat Kemenak PPN atau Bappenas ini memainkan peran utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Selain itu, sejumlah kementerian, lembaga negara, BUMN, serta institusi pendidikan dan penelitian juga terlibat dalam memberikan masukan penting untuk merancang rencana pembangunan yang lebih efektif ke depannya. Baik, kita masuk kepada subbab yang ketiga, yaitu hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Kerjasama yang sinergis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat memiliki peran krusial dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah bertindak sebagai pengatur utama, namun kolaborasi dengan sektor swasta sangat diperlukan dalam penyediaan sumber daya dan keahlian teknis. Sementara itu, partisipasi aktif masyarakat menjadi penentu keberhasilan program pembangunan ini. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka tercermin secara nyata. Sementara, kontribusi sektor swasta dalam bentuk investasi, inovasi, dan teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan. Yang terakhir, kita akan masuk ke subbab 4, yaitu Sustainable Development Goals dalam pembangunan di Indonesia, atau bisa kita artikan sebagai tujuan pembangunan yang berkelanjutan gitu. Integrasi Sustainable Development Goals menjadi fokus penting dalam perencanaan pembangunan Indonesia. Dengan mengadaptasi prinsip-prinsip Sustainable Development Goals ke dalam kebijakan nasional dan daerah, Indonesia dapat berkomitmen untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Langkah-langkah strategis telah diambil untuk mengintegrasi Sustainable Development Goals dalam rencana pembangunan. Menegaskan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kesejahteraan sosial yang merata, dan pelestarian lingkungan sebagai pijakan utama
utama dalam pembangunan negara ini. Baik, kesimpulan yang dapat saya berikan pada materi kali ini ialah perencanaan pembangunan di Indonesia merupakan proses yang terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah, melibatkan beragam organ dan lembaga. Keterlibatan pemerintah, sektor swasta, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam mencapai kesuksesan pembangunan yang berkelanjutan. Integrasi Sustainable Development Goals sebagai landasan dalam perumusan kebijakan dan implementasi program pembangunan menjadi fokus yang utama. Menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan secara seimbang. Sinergi antara berbagai pihak menjadi fondasi kuat dalam menjalankan proses perencanaan pembangunan dan berorientasi pada tujuan bersama untuk kemajuan yang holistik dan berkelanjutan. Singkatnya, pentingnya perencanaan pembangunan ini terkoordinasi antara tingkat pusat dan daerah, partisipasi lembaga terkait, kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta integrasi Sustainable Development Goals menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk mencapai pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Baik, segitu saja yang dapat saya jelaskan dari materi ini, materi tentang menjelaskan perencanaan pembangunan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Willy Novia